Ratu Shima atau Shima Putri Hyang Shailendra Putra Santanu adalah permaisuri Raja Kartikeya Singha. Ayahanda Kartikeya Singha adalah Raja Kirata Singha pada tahun 632 sampai 648 Masehi. Sedangkan ibunda Kartikeya Singha berasal dari kerajaan Melayu Sribuja yang beribu kota di Palembang. Raja Melayu Sribuja yang dikalahkan Sriwijaya tahun 683 Masehi adalah kakak dari ibunda Prabu Kartikeya Singha. Ratu Shima adalah putri seorang pendeta di wilayah Jawa kuno utara Gunung Muria. Ia dilahirkan tahun 611 M di sekitar wilayah yang disebut Keling Jepara. Ia menjadi istri Pangeran Kartikeya Singha Raja Kalingga Selatan, Kediri. Pernikahan Kartikeya Singha dengan Ratu Shima melahirkan dua orang anak, yaitu Dewi Parwati dan Narayana, Iswara. Ratu Shima adalah pemeluk Hindu Siwa yang taat. Dewi Parwati, anak Ratu Shima, menikah dengan putra mahkota Kerajaan Galuh yang bernama Sang Jalantara dan menjadi Raja Kerajaan Galuh kedua dengan gelar Prabu Suragana pada tahun 702 sampai 709 Masehi dan berputri Dewi Sanaha. Dalam pemerintahan Ratu Shima, kerajaan Keling aman karena keturunan Kalingga ada yang jadi raja di Kerajaan Sunda dan Galuh. Terutama karena sikap tegas dan dia sangat dicintai rakyatnya. Sang Ratu menerapkan hukum yang keras dan tegas untuk memberantas pencurian dan kejahatan, serta untuk mendorong agar rakyatnya senantiasa jujur. Tradisi mengisahkan seorang pemimpin bangsa Arab yang meletakkan kantung berisi emas di tengah-tengah persimpangan jalan dekat alun-alun ibu kota Kalingga. Pemimpin Arab ini melakukan hal itu karena ia mendengar kabar tentang kejujuran rakyat Kalingga dan berniat menguji kebenaran kabar itu. Tidak seorang pun berani menyentuh kantung yang bukan miliknya itu, hingga suatu hari 3 tahun kemudian, seorang putra Shima, sang putra mahkota secara tidak sengaja menyentuh kantung itu dengan kakinya. Mulanya sang ratu menjatuhkan hukuman mati untuk putranya, akan tetapi para pejabat dan menteri kerajaan memohon agar sang ratu mengurungkan niatnya itu dan mengampuni sang pangeran. Karena kaki sang pangeran yang menyentuh barang yang bukan miliknya itu, maka ratu menjatuhkan hukuman memotong kaki sang pangeran. 5. 6. Masa kepemimpinan Ratu Shima menjadi masa keemasan bagi Keling sehingga membuat raja-raja dari kerajaan lain segan, hormat, kagum sekaligus penasaran. Masa-masa itu adalah masa keemasan bagi perkembangan kebudayaan apapun. Agama Buddha juga berkembang secara harmonis, sehingga wilayah di sekitar kerajaan Ratu Shima juga sering disebut di Hyang, tempat bersatunya dua kepercayaan Hindu-Buddha. Dalam hal bercocok tanam, Ratu Shima juga mengadopsi sistem pertanian dari kerajaan kakak mertuanya. Ia merancang sistem pengairan yang diberi nama Subak. Kebudayaan baru ini yang kemudian melahirkan istilah tani bhala, atau masyarakat yang mengolah mata pencahariannya dengan cara bertani atau bercocok tanam. Kerajaan Kalingga beratus tahun yang lalu bersinar terang emas penuh kejayaan. Memiliki Maharani Sang Ratu Shimanan Ayu, anggun, perwira, ketegasannya semerbak wangi di banyak negeri. Pamor Ratu Shima dalam memimpin kerajaannya luar biasa, amat dicintai jelata, wong cilik sampai lingkaran elit kekuasaan. Bahkan konon tak ada satu warga anggota kerajaan pun yang berani berhadap muka dengannya, apalagi menantang. Situasi ini justru membuat Ratu Shima amat resah dengan kepatuhan rakyat, kenapa wong cilik juga para pejabat Mahapatih, Patih, Mahamenteri, dan Menteri, Hulu Balang, Jagabaya, Jagatirta, Ulu-Ulu, tak ada yang berani menentang sabda Pandita Ratunya. Sebelum wafat, kerajaan Keling dibagi dua. Di bagian utara disebut Bumi Mataram atau Keling Utara, dirajai oleh Parwati, pada tahun 695 sampai 716 Masehi bersama suaminya Rahyang Mandi Minyak atau Prabu Suragana, selanjutnya Sang Sena atau Prabu Sana. Di bagian selatan disebut Bumi Sambara atau Keling Selatan dirajai oleh Narayana, adik Parwati, yang bergelar Iswara Kesawa Lingga Jagatnata Buanatala, pada tahun 695 sampai 742 Masehi. Sanjaya, cucu Parwati, putra Prabu Sana dengan Dewi Sanaha, cicit Maharani Shima dan Dewi Sudiwara Putri Dua Singha, cucu Narayana, menjadi suami istri. Pernikahan mereka dikaruniai putra bernama Rakai Panangkaran yang lahir tahun 717 Masehi. Dialah yang di kemudian hari menurunkan raja-raja di Jawa Tengah.